Begitu Lorenzo mendengarnya, alisnya berkerut. Sepertinya begitu. Itu wanita jahat. Lorenzo begitu marah sampai menggetarkan gigi, tapi baru saja ingin bicara, lukanya tiba-tiba terasa sakit. Jangan sampai dia tahu. Jasper khawatir, bagaimanapun juga Anda tidak pernah berpacaran. Dalam masalah ini, takutnya akan mudah ditipu. Tunggu aku sembuh. Aku akan segera mengusirnya. Lorenzo mengerutkan kening. Omong-omong, minta Jeff lanjut menanyakan keberadaan tabib dewa itu. Baik, Jasper mengangguk. Aku lihat Robin juga sedang mencari tabib dewa. Sebentar lagi aku akan pergi bertukar informasi dengannya. Iya, jawab Lorenzo. Ia bersandar dengan lemah di atas sofa. Saat itu kebetulan Robin mengetuk pintu dan masuk. Di belakangnya ada beberapa pelayan membawa troli makanan yang mewah. Tuan Lorenzo, ini adalah makan malam yang disiapkan untuk Anda. Robin berkata dengan sopan. Pangeran secara khusus memanggil koki untuk menyiapkan makanan kesukaan Anda. Terima kasih. Jasper buru-buru berterima kasih. Lorenzo tidak berselera. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Robin, dia bersiap pergi ke kamarnya dan tidur. Tuan sedang tidak enak badan. Aku pergi dulu. Robin dan Jasper berbincang dengan suara pelan lalu bersiap pergi. Jasper mengantarnya keluar. Saat itu Dewi masuk sambil memegang obat yang sudah diracik lalu bertabrakan dengan Robin. Dewi melihatnya tapi tidak mempedulikannya sama sekali. Tapi Robin terkejut melihatnya. Ia tidak mengalihkan pandangannya cukup lama. Dewi menunduk dengan sopan lalu melewati mereka masuk ke dalam ruangan. Jasper bersiap pergi tapi Robin menariknya. Jasper. Kenapa? Tanya Jasper. Tabib itu kenapa selalu memakai masker? Robin bertanya dengan penasaran. Sebelumnya, aku melihatnya dari jauh. Aku kira dia seorang pemuda. Tapi sekarang melihatnya dari dekat. Sepertinya seorang wanita. Siapa namanya? Kamu menanyakan banyak pertanyaan sekaligus. Aku harus jawab yang mana dulu? Jasper tertawa. Selain itu, kenapa kamu begitu penasaran dengan tabib pribadi tuan kami? Dia terlihat sedikit mirip dengan seseorang. Robin tiba-tiba menghentikan perkataannya. Siapa? Jasper bertanya tanpa sadar. Itu. Robin berhenti sejenak lalu berkata, seorang kerabat perempuan jauh. Oh, Jasper tidak berpikir panjang. Cepat jawab pertanyaanku. Robin mendesaknya. Dia mengalami kecelakaan. Wajahnya rusak, jadi memakai masker. Mungkin karena tidak ingin orang melihat penampilan wajahnya yang rusak. Kami juga tidak tahu siapa namanya. Kami memanggilnya Dewi. Jasper menjawabnya dengan mudah. Dewi. Robin menunduk seperti memikirkan sesuatu. Kenapa? Kerabatmu juga namanya Dewi? Tanya Jasper. Bukan. Robin menggeleng. Baiklah, aku tidak mengganggumu lagi. Aku kembali melayani pangeran. Jangan terburu-buru. Aku juga ingin menanyaimu beberapa hal. Hal apa? Kedua orang itu berbincang di luar dengan suara pelan. Di dalam ruangan Dewi melihat banyak makanan. Seketika matanya bersinar. Wow, semuanya kesukaanku. Makan saja kalau kamu mau. Wajah Lorenzo dingin. Berikan obatnya padaku. Kamu harus makan dulu sebelum minum obat. Tidak baik minum obat saat perut kosong. Dewi meletakkan obat di atas meja. Kebetulan sekarang masih hangat. Kamu makanlah dulu. Lorenzo sebenarnya sedikit lapar, jadi dia duduk di depan meja makan dan bersiap makan. Dewi menjulurkan tangannya mengambil bakpao kepiting. Tanpa sadar ia menarik maskernya dan bersiap makan.
Saat itu Lorenzo tiba-tiba mendongak dan melihatnya. Dia buru-buru memalingkan muka, memasukkan seluruh bau ke dalam mulutnya, kemudian memakai maskernya lagi, mengunyah pelan-pelan dengan mulut yang penuh. "Kenapa kamu selalu memakai masker? Takut orang melihat penampilanmu?" Lorenzo menatapnya dengan heran. Dia merasa wanita ini pasti punya rahasia tersembunyi. "Wajahku terluka, bekas lukanya masih belum hilang, jelek sekali, takut mengagetkan kalian." Dewi mencari sebuah alasan yang sangat bagus. "Ini semua salahmu, kamulah yang menabrakku, kamu bahkan merusak wajahku, tapi hanya membayar kompensasi uang sebesar itu." Mendengar wanita ini mengungkit uang, Lorenzo langsung tidak tertarik, bahkan malas menyelidiki konspirasi di baliknya. Wanita ini, masalah ini bukan urusannya. Lorenzo mulai makan. Setelah makan sedikit, kemudian minum obat. Dari baunya, obat ini sudah pasti terasa pahit. Dia memegang mangkuk, mengerutkan alisnya. "Habiskanlah dalam 1 teguk. Semangat!" Meskipun Dewi tidak melihatnya, tapi dia tahu Lorenzo sedang bergumul. Saat itu dia sedang memunggunginya, diam-diam memakan makanan di atas meja. Maskernya terbuka, salah satu tangannya diletakkan di atas meja, sehingga bisa menariknya kapan saja. Lorenzo menghirup nafas dalam-dalam, menutup mata, lalu meminum obatnya dalam 1 teguk. Setelah menelannya, dia hampir memuntahkannya, tapi tanpa sadar dia meniru cara Dewi, menahan mulutnya, memaksakan diri untuk menelannya. Kemudian dia mengambil tisu dan mengelap mulutnya, lalu mencari permen ke seluruh kamar. "Nih," Dewi memberikan permen yang sudah dibuka bungkusnya. Saat itu dia sudah memakai maskernya. Lorenzo menerima permennya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu berbaring di atas kasur. Menyadari Dewi tidak keluar, dia memarahinya. "Kenapa kamu masih belum keluar?" "Aku harus berjaga-jaga dulu di sini." Dewi mengotak-atik kotak obatnya. "Kalau malam ini kamu demam lagi bagaimana?" Lorenzo tidak memedulikannya. Dia berteriak ke arah luar. "Jasper." "Baik." Jasper segera masuk. "Tuan." "Berjaga-jagalah," perintah Lorenzo. "Baik." Jasper melirik Dewi, berjaga-jaga di satu sisi dengan hati-hati. Dewi tidak dapat berkata-kata, dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil kalung itu. Tidak disangka pria ini begitu waspada. Tidak, dia mungkin bukannya ingin mencegahnya mencuri barang, tapi ingin mencegahnya untuk mengambil keuntungan darinya. Memikirkan hal ini, Dewi sedikit marah. Dengan penuh amarah, dia memelototi pria di atas kasur itu. "Tabib Dewi, apa Tuan malam ini tidak akan demam lagi?" tanya Jasper dengan suara pelan. "Tidak tahu." Dewi menyadari malam ini dia tidak bisa bertindak. Dia bangkit dan pergi. "Jaga dia baik-baik. Kalau panasnya mencapai 39 derajat, panggil aku." "Baiklah." Jasper melihatnya pergi menggeleng dengan tidak berdaya. Di dalam hati dia berpikir, wanita ini memang ingin mencari perhatian Tuan. Melihatnya ada di sini, dia merasa tidak akan mendapat kesempatan, lalu langsung mencari alasan dan keluar. Dewi kembali ke ruangannya, sedang bersiap mengeringkan rambut. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Dia pergi membukanya. "Halo, Tabib Dewi. Aku datang mengantarkan makan malam." Robin berdiri di pintu melihatnya sambil tersenyum. Di belakangnya ada 2 pelayan wanita sedang mendorong troli makanan. "Kebetulan sekali, aku tadi belum makan sampai kenyang." Dewi tidak berpikir banyak dan langsung membuka pintu mempersilahkan mereka masuk. 2 pelayan meletakkan makanan di atas meja. Robin menatapnya dengan tenang di tempat. "Tabib Dewi, dengar-dengar keterampilan medis Anda sangat hebat. Tidak tahu apakah Anda bisa mendiagnosis pangeran kami?" "Pangeran?" Dewi baru meresponnya. "Kalian dari kerajaan? Negara apa?" "Pangeran kami adalah Pangeran Denmark." Tatapan Robin berubah menjadi sedikit bingung. "Apa Anda tahu?" "Bagaimana aku bisa tahu?"
kata Dewi tanpa berpikir. Dia sakit apa? Waktu kecil, pangeran mengendarai kuda, kedua kakinya patah, selalu duduk di kursi roda. Robin berhati-hati mengamati responnya. Sebelumnya, kami memanggil seorang tabib hebat dari negara Nusantara. Dia bilang ada harapan untuk sembuh. Kalau tabib hebat itu bilang ada harapan, suruh saja dia menyembuhkannya. Dewi duduk dan mulai memakan makanannya, lalu berkata lagi, itu sudah bertahun-tahun, tidak bisa disembuhkan. Bisakah Anda melihatnya dulu? Biaya pengobatannya terserah Anda, berapapun tidak masalah. Robin masih mencoba mengetesnya. Benarkah? Begitu Dewi mendengar biaya pengobatan, matanya langsung bersinar, lalu mencoba bertanya, kalau begitu, bisakah berikan aku uang muka beberapa ratus miliar dulu? Iya, sudah disiapkan. Robin segera memberikan selembar kertas cek dengan kedua tangannya, lalu berkata sambil tertawa, haha, suaramu, nada bicaramu, juga sifat terus terangmu ini sangat mirip dengan tabib hebat itu. Benarkah? Siapa namanya? Dewi melihat kertas cek tanpa sadar ia tersenyum. Dengan hati-hati ia melipat kertas ceknya, meletakkan di kantong, lalu menepuk-nepuk kantongnya dengan lembut takut akan hilang. Tabib Dewa. Robin menatap matanya dalam-dalam. Tabib Dewa dari negara Nusantara. Mendengar perkataan itu Dewi tercengang. Bukankah Tabib Dewa adalah seorang pria tua? Iya. Robin diam tertegun seketika. Saat itu juga ia tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Bagaimana bisa aku mirip dengannya? Dewi juga tidak memperhatikan, dia lanjut makan. Kalau begitu, setelah tabib Dewi selesai makan malam, bisakah melihat pangeran? Robin masih tidak putus asa, dia berkeliling ingin melihat wajah Dewi dengan jelas. Tentu saja bisa. Uangnya sudah diterima. Dewi segera menarik maskernya ke atas. Tunggu aku sebentar ya. Setelah aku ganti baju, baru berangkat. Baik, aku akan menunggu Anda di luar. Robin menunduk dan keluar. Tabib Dewi, apa Anda butuh pelayan kami untuk mengganti baju? Dua pelayan wanita bertanya dengan sopan. Tidak perlu, aku sendiri saja, kata Dewi. Aku mau mengeringkan rambut, mungkin butuh waktu setengah jam. Tidak apa-apa, Anda pelan-pelan saja. Pelayan wanita memberi hormat padanya, kemudian menundukkan kepala dan pergi. Dewi merasa aneh mengapa orang-orang kerajaan ini begitu hormat padanya. Selain itu pelayan Robin itu seperti ingin melihat wajahnya dengan jelas. Secara logika dia hanyalah seorang tabib biasa. Kelihatannya level Robin sangat tinggi, Jasper sangat sopan berbicara dengannya, tapi kenapa sikapnya padanya begitu hormat? Sikapnya itu bisa dikatakan lebih baik dari Lorenzo. Mungkin penyakit pangeran mereka tidak ringan sampai menunggunya untuk menyelamatkannya. Dewi tidak berpikir panjang, dia lanjut makan. Setelah makan beberapa suap, dia mulai mengeringkan rambutnya. Lagi-lagi muncul rasa sakit yang hebat dari luka di belakang kepalanya, seperti ada jarum yang menusuk kepalanya dengan keras. Begitu sakit seperti kepalanya akan terbelah. Dia minum sebutir obat penghilang rasa sakit, mengganti baju, lalu mengambil tas medis dan keluar ke ruangan. Tabib Dewi. Robin menunggu di luar melihat Dewi, dia segera membungkuk dan menyambutnya. Dewi mengikuti mereka pergi menemui Pangeran Willy. Sebelum pergi, dia berkata pada Kelly, Kelly, bilang Jasper, aku akan kembali dengan cepat. Baik, Kelly bergegas masuk dan melaporkan situasi pada Jasper. Baik, pergilah. Jasper tidak berkata banyak, hanya saja tatapannya sedikit bingung.
Dia baru saja menanyakan tentang tabib dewa pada Robin. Robin terus menghindari topik tersebut, menolak memberikan petunjuk, tapi dia malah mendesak dan menanyanya tentang Dewi. Dia merasa sangat aneh. Kalau itu adalah masalah yang berbeda, mereka tidak mau mengungkapkannya juga tidak masalah. Tapi Tuan dan Pangeran Billy telah bekerja sama bertahun-tahun. Hubungannya sangat erat, hanya seorang tabib, dan juga tidak ada konflik apapun. Kenapa mereka menghindarinya? Kenapa dia begitu tertarik pada Dewi? Lorenzo meminum obat, dia tertidur dengan cepat. Jasper mengukur suhu tubuhnya sudah mulai stabil. Dia tidak berpikir panjang lagi, lebih baik menunggunya tenang dulu. Saat ini Robin seharusnya sudah membawa Dewi pergi menemui Pangeran Billy. Kemampuan medis Dewi yang tidak terampil itu, bagaimana mungkin bisa menyembuhkan kaki Pangeran Billy? Dipikir-pikir mereka mungkin sudah hampir putus asa. Pangeran, tabib Dewi sudah datang. Robin melaporkannya dari luar ruang kerja. Cepat masuk. Suara Pangeran Billy sangat merdu seperti angin semilir. Robin membawa Dewi masuk. Dewi melihat orang yang duduk di atas kursi roda itu. Tak terduga ada sebuah perasaan familiar yang sulit dijelaskan. Dewi. Pangeran Billy melihat Dewi dengan semangat, dia memanggil namanya. Dewi tercengang dan menatapnya dengan terkejut. Bagaimana dia tahu nama ini? Mungkinkah ini benar-benar namanya? Dewi, apa ini benar-benar kamu? Pangeran Billy memutar roda kursinya dan menghampiri. Dengan bersemangat dia menarik tangan Dewi dan bertanya. Kapalnya meledak. Mereka semua bilang, kalau kamu sudah meninggal, aku langsung bergegas ke sana untuk mencarimu. Dewi tercengang melihatnya. Setelah beberapa saat dia baru merespon. Dia buru-buru menarik tangannya, lalu mundur setengah langkah. Bukankah kalian mencariku untuk berobat? Mendengar perkataan itu, Pangeran Billy terdiam kaget. Dia menatapnya dengan bingung. Mendengar nada bicaramu, seperti bukan mencari tabib, tapi mencari pacar. Dewi berbicara dengan heran. Apa kamu salah orang? Dewi, Pangeran Billy tercengang. Ada apa denganmu? Ini aku, Willy. Aku tahu. Dewi tertawa melihatnya. Pangeran Derma kan? Aku hanyalah seorang tabib biasa, bukan pacarmu. Kamu pasti salah orang. Tidak. Pangeran. Melihat Pangeran Billy begitu terguncang, Robin buru-buru mendekat ke telinganya. Dengan suara pelan ia berkata, Jasper bilang, tabib Dewi ini sebelumnya kecelakaan. Kepalanya terluka, jadi dia hilang ingatan. Hilang ingatan? Pangeran Billy setengah percaya dan setengah ragu menatap Dewi. Benar-benar hilang ingatan? Seharusnya benar. Robin mengecilkan suaranya. Jasper minta dokter Heidi untuk memeriksanya. Menurut perkataannya, ada pecahan besi yang menekan saraf otaknya, sehingga mengakibatkan hilang ingatan. Tapi, Pangeran, tabib Dewi ini selalu memakai masker. Apa Anda benar-benar yakin kalau dia adalah tabib dewa? Aku yakin. Pangeran Billy sangat yakin. Matanya berbeda dengan orang lain. Juga rambut pendeknya, suaranya, posturnya. Lebih baik kita buktikan. Oke. Dewi memotong perkataan Pangeran Billy dengan tidak sabar. Karena kalian bukan mencariku untuk berobat, aku pergi dulu. Sambil berbicara, ia mengeluarkan kertas cek dari kantongnya, mengembalikannya pada Robin dalam keadaan utuh. Aku kembalikan padamu. Tabib Dewi. Robin buru-buru berbicara. Karena sudah datang, periksalah pangeran sebentar. Maaf, merepotkanmu. Pangeran Billy menatapnya lekat-lekat. Baiklah.
Dewi menerima kembali kertas ceknya lalu berjongkok dan memeriksa kaki Pangeran Willy. Dia memeriksanya dengan teliti, bahkan menggunakan jarum perak untuk menusuk berbagai titik akupuntur di persendian kakinya. Terakhir dia menyuruh Robin membawa rongsen kaki Pangeran Willy baru-baru ini. Setelah melihatnya, dia akhirnya berkata, "Masalah ini bukannya tidak bisa disembuhkan, tapi kalau dibilang bisa disembuhkan, aku juga tidak terlalu yakin. Aku hanya bisa bilang ada harapan, bisa dicoba." Benar dia, ini dia. Pangeran Willy sangat bersemangat. Ia yakin kalau ada di depan matanya adalah Dabib Dewa yang ia kenal. Hal ini lebih membahagiakan dibanding mengetahui apakah kakinya bisa diselamatkan. Benar ini dia. Robin juga terkejut bahagia. Cara analisisnya ini, langkahnya, tindakannya, bahkan kalimat diagnosanya, dan nada bicaranya sama persis seperti tabib dewa. Dewi menatap mereka dengan heran. "Kalian sedang menyelidikiku?" "Dewi, jangan marah. Lihat ini." Pangeran Willy mengeluarkan sebuah jam saku dari pelukannya, dibuka lalu diberikan pada Dewi. Dewi mengambilnya dan melihatnya dari dekat. Tanpa sadar ia tertegun dan mematung. Di dalamnya ada selembar foto. Di dalam foto terdapat seorang wanita yang sedang tersenyum cerah di ladang bunga matahari, dan di belakangnya ada Pangeran Willy yang sedang duduk di atas kursi roda ini. Dia menatapnya dengan penuh perasaan, tatapannya lembut seperti air. "Ini..." Dewi mengedip-ngedipkan mata, mendekat dan melihat perempuan itu dengan teliti, lalu melihat lagi Pangeran Willy di belakangnya. "Ini aku." "Menurutmu?" Pangeran Willy menatapnya dengan lembut. Dewi melepaskan maskernya, menghadap ke cermin di sampingnya, melihat mukanya sendiri meskipun ada 2 bekas luka yang dalam, namun dia benar-benar sama persis dengan perempuan di foto itu. "Dewi, itu kamu." Pangeran Willy melihat wajahnya dengan jelas, tidak bisa menahan rasa gembiranya. Ia menarik tangannya lagi. "Aku tahu, kamu baik-baik saja. Aku tahu. Ternyata aku adalah tabib dewa." Dewi melihat dirinya di cermin, tidak bisa menahan dirinya untuk berseru, "Tabib dewa adalah aku."